9 juta buat beli ponsel Poco, nggak salah. Padahal kan Poco tuh selalu bikin ponsel murah ya, katakanlah 5 juta atau 4 juta, tapi dengan performa yang katanya tuh flagship. Terus ngapain kalau bisa kayak gitu, bikin ponsel yang harganya tuh mepet-mepet sama flagship? Kan yang murah juga bisa, Pak. Banyak juga yang komen mending beli Xiaomi 15 sekalian, dan bahkan ada yang bilang mending iQOO 13 aja. Sebenarnya Poco F7 Ultra ini tuh sangat menarik kok buat dibeli. Tapi buat kamu yang ngarep sebuah perangkat ponsel Poco yang penting tuh kenceng, ya Poco F7 Ultra ini tuh gak cocok. Kayak di sini Fadil ayo gerak, orang review si Poco F7 Ultra nah. Saya kasih disclaimer dulu di awal kalau kalian tuh ngarep sebuah review yang gamingnya tuh intens banget, coba belasan atau bahkan puluhan game, atau coba berbagai emulator, saya gak akan nge-review kayak gitu ya. Kalau misalkan ngarep kayak gitu, kalian bisa langsung aja pindah ke video lain. Karena pada basicnya saya kurang suka sih main game di sebuah ponsel. Nah, walaupun saya tuh kurang suka main game di sebuah ponsel, tapi ternyata saya suka dengan Poco F7 Ultra ini. Poco F7 Ultra di sini bisa memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan Poco-Poco murah lainnya. Kalau Poco-Poco lebih murah tuh lebih ke memberikan sebuah pengalaman yang kencang dengan harga terjangkau. Nah, di sini tuh gak gitu. Yang paling bikin saya kaget dan suka adalah Vision Boost D7-nya. Nah, chip ini adalah sebuah dedicated grafik yang dibuat Poco untuk menyuguhkan pengalaman bermain game dan nonton video yang berbeda. Kalau untuk video jujur buat mata saya nih, mau coba nonton Netflix atau cari video HDR di YouTube yang 4K bagus, mantep banget, detailnya renyah, warnanya hidup, pokoknya manjain mata lah. Tapi ya standar HP mahal aja gitu, nggak wah gitu. Nah, yang bikin wah itu adalah pas main gamenya. Pas coba main game tentunya dengan settingan serba mentok kanan ya. Gak cuma modal layar sensitif atau performa kenceng doang ternyata, tapi bisa menyuguhkan visual yang benar-benar manjain. Pergerakannya smooth, warnanya juga lebih keluar. Jujur ini pertama kali saya main game di ponsel smooth kayak gini. Seperti yang saya bilang di awal, kalau kamu beli Poco lebih murah, katakanlah X7 Pro, bisa kok menikmati game dengan performa yang Yahoo. Tapi dengan Vision Boost D7 ini, bukan gimmick. Ini tuh edan lah pokoknya mah. Vision Boost-nya tuh bisa nopang layarnya dengan baik. Jadi layarnya tuh bukan spek yang bagus doang. Yang saya suka selain secara spek teknis dan visual memanjakan, juga masalah pengaturan tetap luas. Mulai dari resolusi yang bisa diubah, sampai settingan warna yang cukup luas buat kamu yang suka natural, vivid, atau biasa ngedit video dengan range warna yang spesifik nih. Kayak P3 atau sRGB itu tuh ada. Jadi urusan layar sebenarnya awalnya saya nyayangin kenapa nggak pakai jenis LTPO AMOLED. Tapi setelah mencoba langsung nggak masalah sama sekali. Apalagi masih ditemenin sama fingerprint ultrasonic yang cepat. Yang mungkin kalian khawatirkan adalah masalah suhu dan performanya gimana, yang nantinya ngefeknya ke baterai itu jelek atau bagus. Untuk masalah suhu nih, sebenarnya masih adem iQOO 13. Tapi bukan berarti si Poco F7 Ultra ini tuh panas overheat atau gak nyaman gitu, enggak. Mau pemakaian seharian atau multitasking yang agak berat, main game, suhu tuh ya naik. Tapi masih wajar gitu. Dengan catatan ya wajarnya tuh masih kalah dibandingkan iQOO 13. Paham kan? Buat kamu yang suka multitasking berat atau suka edit video, admin sibuk yang buka banyak sosmed dan aplikasi, atau gamers, performa dan suhu tuh udah standar ponsel gaming yang mahal lah. Jangan diragukan, saya nonstop main game selama 2 jam, digilir ya, antara Genshin Impact, Zenless Zero, sama PUBG, nyaman dan stabil, tentu dengan settingan grafis yang tinggi. Suhu memang naik, tapi sekali lagi gak jadi kehambat gitu, atau gak nyaman. Apalagi baterainya ini yang krusial nih. Biasanya kan ponsel-ponsel keluarga Xiaomi di harga 5 jutaan yang katanya performanya tuh flagship, tapi ya baterainya tuh standar. Nah, di sini tuh beda cerita. Berkat Snapdragon 8 Elite yang ada, saya coba pakai ponsel ini tanpa main game, tapi pemakaian intens kayak buka sosial media, multitasking, ambil foto, video, browsing, ngetik, dan kegiatan lainnya. Konsumsi 90% bisa ngasih screen on time 6 jam 10 menit tanpa wifi. Full mobile data. Dan ini berdasarkan Google Digital Wellbeing ya, yang dimana secara teori si Google Digital Wellbeing tuh sebenarnya kurang akurat, karena seringkali yang dihitungnya tuh cuman kegiatan pas buka aplikasinya gitu. Kalau misalkan kegiatan nggak buka aplikasi tuh screen on time-nya ya nggak dihitung.
khususnya kalau misalkan buka beberapa sistem aplikasinya. Nah, masalahnya screen on time di HyperOS 2 ponsel Poco atau ponsel Xiaomi manapun ini tuh dihilangkan. Gak tahu kenapa sih sejak MIUI 13 atau 14 gitu ya. Padahal screen on time tuh cukup krusial. Jadi ya matok Google Digital Wellbeing aja ya. Yang berarti harusnya kalau misalkan HyperOS-nya tuh ada screen on time-nya, ngitung buka berbagai aplikasi sistem lainnya, itu tuh bakal lebih panjang ya screen on time-nya, hitungannya dibandingkan si Google Digital Wellbeing. Nah, balik lagi ke poin antara suhu, performa, dan baterai. Ini tuh cukup seimbang yang mengartikan bahwa sebenarnya Poco F7 Ultra ini tuh gak cuman buat gamers doang. Buat kamu yang cari performa dibandingkan aspek lainnya pun cocok. Katakanlah ya suka edit video, admin yang super sibuk dan buka banyak aplikasi, dan lainnya. Lah, kalau yang pentingin performa doang, makan Poco murah juga ada. Iya, makanya selain baterai dan stabilitas sistem yang lebih baik, di sini HyperOS-nya ngasih kesan berbeda. Kesan pertama tentu yang menyenangkan adalah gak ada iklan. Saya coba buka berbagai aplikasi bawaan ya, gak nemu iklan, ganti ringtone gak ada iklan, aplikasi browser bawaan pun clean. Biasanya kan bejibun ya, banyak iklan di homepage-nya, atau sekalinya buka browser bawaan, terus tiba-tiba muncul notifikasi berita sampah gitu. Tapi ini tuh gak ada. Dan gak adanya ini tuh saya gak setting apapun, langsung pakai gitu aja. Belum lagi di sini berisi berbagai AI yang mantap buat yang suka nulis nih, yang kayak saya nih. Bisa bantu banget ya buat ngubah bahasanya lebih profesional, kasual, atau meringkas tulisan. Edit foto juga bisa ya, kayak hapus objek yang cukup rapi. Ada AI Expand yang bisa memperluas foto dengan baik juga. Lalu berbagai AI tentang menerjemahkan bahasa tertulis atau dari audio. Dan bisa juga ubah wallpaper gambar jadi video pendek gitu ya lewat dynamic wallpaper. Yang memang sayangnya di AI ini ada yang belum mateng. Kayak AI subtitle yang nggak bisa nampilin subtitle pas saya coba nonton Netflix tanpa subtitle ya. Cuman kayak blank kosong aja si subtitle dari si AI subtitlenya. Terus ada AI film yang katanya bisa edit lewat video kata-kata gitu, tapi pas dicoba cuma zoom in, zoom out aja dengan lagu-lagu yang di HyperOS-nya kasih. Fitur-fitur Xiaomi yang esensial tentu ada ya, kayak buat gandain aplikasi, kunci aplikasi, second space interconnectivity buat sinkron antara ponsel dan tablet Xiaomi, dan fitur-fitur esensial dari MIUI atau HyperOS tuh udah pasti ada di sini ya, termasuk custom penampilan yang lengkap. Di HyperOS 2 di sini pun selain animasinya lebih smooth juga lebih rapi. Bisa kelihatan buat custom penampilan dibuat list kayak gini, jadi mudah dimengerti. Kalau fitur hardware rasa flagship tentu ada kayak wireless charging. Overall cukup menyenangkan fitur dan experience yang saya rasakan, hanya saja masih aja ada yang gimmick dan kerasa hambur. Katakanlah buat ngukur denyut jantung, katanya dideteksinya lewat kamera. Padahal ya kamera mah nggak akurat, harusnya ada sensor dedicated gitu buat ngukur detak jantung. Padahal si Xiaomi kan dulu ngukur detak jantungnya lewat sidik jari gitu. Jadi ya kayak gak konsisten dan ya tambah gak akurat juga. Belum lagi beberapa aplikasi sistem yang nggak bisa dihapus dan ganggu. Misal aplikasi SMS ada 2, browser ada 2, padahal Xiaomi tuh udah janjiin dari kapan tahun gitu bisa ngehapus aplikasi sistem lebih banyak, tapi nyatanya masih gak bisa. Dan masalah update Android di sini Poco ngasih 4 kali update yang sebenarnya udah bagus, tapi ya tetap dibayang-bayangin sama Samsung yang seri mid-range-nya aja nyampe 6 kali update Android. Nah, biar sebagai pembeda dengan Poco-Poco murah lainnya, tentu kameranya juga dipoles. Mulai dari setup kamera lengkap nih, ada lensa utama, ultrawide, dan tele, sampai kualitasnya yang menarik. Namun saya kasih catatan dulu nih, masih tetap bagusan Xiaomi 14T series, Xiaomi 14 atau bahkan tentunya Xiaomi 15. Tapi hasilnya tuh gak bikin nyesek, gak bikin saya protes dan bilang, kok gini? Ini tuh bagus kok, detailnya apik, dynamic range-nya luas, stabil, snappy pas diklik foto, fokusnya cepet banget, hanya saja terkadang warna dan detail tuh kerasa over, sengaja biar gak nyenggol saudaranya ya. Ketiga lensa di belakangnya tuh bisa diandalkan dengan segala kondisi. Untuk sebuah ponsel yang porsinya tuh dilebihkan untuk performa, hasil kameranya tuh mantep sih. Videonya pun asik, bisa pindah-pindah lensa waktu lagi take video. Yang saya suka juga movementnya tuh halus pas lagi pindah lensa.
Poco F7 Ultra sayangnya nggak bisa 4K. Padahal harganya udah mahal ya, 9 juta ke atas, tapi masih mentok di 1080p. Oke, kalian bisa lihat detailnya cukup baik, tapi ya resolusinya standar dan nggak ada autofokusnya. Kalau dipakai jalan juga ya oke. Sengaja lah buat gak terlalu nyenggol si Xiaomi 15. Saya bisa pede dengan bilang ini adalah kamera Poco terbaik yang pernah saya coba. Kecuali untuk kamera selfie-nya, standar banget yang bisa dibilang ya seadanya lah. Kayak kamera selfie Poco murah lainnya, ya wajar lah gak sebagus seri Redmi ataupun Xiaomi. Semua hal yang ada tadi di packing di kualitas body yang gokil banget, solid, frame metal yang kokoh sampai backdoor kaca yang feel-nya tuh halus. Yes, ergonominya tuh nyaman walaupun ukurannya bongsor. Untung aja Poco F7 Ultra itu gak ngusung desain serba flat. Kalau enggak ya rasa kaku dan gak nyaman. Urusan look-nya pun cukup cakep, desain premium dan pengen kelihatan gamingnya tuh seimbang. Apalagi di warna kuningnya ini, hadir pola-pola futuristik di bagian atas dan polos halus di bagian bawah. Yang tentunya gak modal enak dilihat atau keren doang. Karena selain punya rating IP68, biar lebih dibanding Poco murah lainnya, di sini secara hardware hadir antena yang diklaim memberikan sinyal yang lebih kuat dan lagi-lagi ada chip tambahan khusus buatan Xiaomi, yaitu Surge S1 Tuner yang ningkatin kualitas Wi-Fi, seluler, dan Bluetooth. Jadi Poco F7 yang dikasih varian Ultra ini adalah benar-benar Ultra dan gak gimmick si Ultranya. Ultra di sini tentunya ya jangan dibandingin kayak Xiaomi 15 Ultra. Poco F7 Ultra di sini tetap punya DNA Poco yang depanin performa, tapi gak lupain aspek lainnya yang mendukung performa tersebut, kayak sinyal yang kuat, baterai yang awet, suhu dan kestabilan yang terjaga, sampai hal-hal lain yang bisa mendukung keseharian dengan baik. Mulai dari AI, ngecas cepat, wireless charging, dan aspek lainnya. Jadi, Poco F7 Ultra ini tuh gak cocok buat kamu fans Poco tapi yang suka mendang-mendingin. Kalau kamu fans Poco yang suka mendang-mendingin, ya udahlah beli aja Poco X series, itu udah bagus kok. Atau Poco F7 yang versi base model itu kan udah lolos TKDN yang mungkin harganya ada di 5 jutaan. Apakah Poco tuh gak mikir gitu ya? Karena harganya tuh hampir nyenggol Xiaomi 15. Ya mikir lah, dan itu wajar kok. Karena banyak juga orang yang pengen ngeluarin uang 9 juta lebih tapi gak terlalu mentingin desain dan kamera kayak di Xiaomi 15. Ada kok. Kalau kamu tuh masih ngeluh sama Poco F7 Ultra ini, ya berarti kamu bukan pasarnya. Lalu kalau misalkan kamu tuh nanya, mending mana dibandingkan iQOO 13? Kalau kamu tuh nyari suhunya tuh yang lebih adem, punya skin Android yang lebih clean, baterainya lebih awet juga, tentu iQOO 13 adalah pilihan terbaik. Tapi kalau kamu tuh nyari sebuah fitur yang lebih lengkap, punya AI yang kepake banget, dan bisa memberikan sebuah visual game yang lebih smooth ya, ini si Poco F7 Ultra tuh jawabannya. Tapi kan ada Poco F7 Pro. Poco F7 Pro juga pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang dimana itu masih bagus banget. Mending Poco F7 Pro aja nggak sih? Oke, ditunggu video berikutnya ya buat saya compare. Oke, di sini Fadil. Peace out.